warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beragam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan, keluangan waktu. Alhamdulillah Allah telah menuntun kita, meringankan langkah kita, menunaikan salah satu kewajiban kita untuk menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah di awal waktu. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, insyaallah sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman yang sama-sama tunduk dan patuh terhadap ajarannya dan sama-sama mengharapkan syafaatul ujma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf pengganggu waktu zikirnya jemaah yang dirahmati Allah. Insyaallah dalam kesempatan singkat ini saya akan melanjutkan kultum sepekan yang lalu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Quran surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Beberapa waktu yang lalu kita sempat sampaikan bahwa ibadah itu terbagi ke dalam dua, yaitu ibadah mahdhah atau ibadah yang dilakukan secara khusus, di mana baik rukun, teknis dan tata caranya sudah diatur di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Kemudian ada juga ibadah ghair mahdhah, yaitu ibadah yang bersifat secara universal atau umum. Insyaallah hari ini kita coba untuk menyampaikan sekilas tentang jenis-jenis ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah atau dengan kata lain disebut dengan ad-dunya atau urusan dunia, dan al-adah atau adat serta kebiasaan. Itu merupakan ibadah yang sebenarnya sudah rutin senantiasa kita lakukan, bahkan kita temukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang ibadah ghair mahdhah, tentunya bukanlah sekedar ibadah yang terkait dengan pribadi kita dengan Allah Ta'ala atau biasa disebut dengan hablum minallah, tetapi juga ini berkaitan dengan hablum minanas atau hubungan kita, interaksi kita dengan sesama umat manusia. Dan sebagai contoh sederhananya, ternyata banyak sekali ibadah-ibadah ghair mahdhah yang disadari ataupun tidak itu sudah rutin kita lakukan. Kita ambil contoh saja hal-hal yang menjadi rutinitas kita, seperti aktivitas makan, aktivitas kita di dalam mendidik anak, aktivitas kita di dalam mencari nafkah, ataupun aktivitas kita terkait dengan dinamika sosial kemasyarakatan, yaitu saling maaf dan memaafkan. Kita ambil contoh kecilnya saja biar kita semuanya lebih mudah memahami terkait dengan ibadah ghair mahdhah. Contoh sederhananya dengan rutinitas makan. Aktivitas makan yang biasa kita lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Ta'ala, tentunya sebagai pemenuhan kita terhadap rasa lapar kita. Entah itu sifatnya untuk mengenyangkan perut ataupun sekedar mencicipi. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita niatkan tentunya dengan membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita niatkan bahwa kita makan untuk menjadikan kekuatan, untuk menjadikan tenaga agar kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, agar kita bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, maka sesungguhnya itu termasuk ke dalam ibadah ghair mahdhah.
Demikian juga di dalam interaksi sosial kemasyarakatan, tidak jarang kita turut andil di dalam kegiatan lingkungan, seperti kegiatan bersih-bersih lingkungan atau kerja bakti. Ketika kita niatkan bahwa sesungguhnya anadofatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Hal-hal lainnya adalah yang beberapa waktu yang lalu guru kita Al-Mukarram Ustadz Yahya sempat membahas tentang hak-hak dan kewajiban sebagai muslim. Di antaranya adalah ketika di antara kita mengucapkan salam, maka kita mempunyai kewajiban untuk menjawab salam tersebut. Nah, demikian pula ketika kita melihat duri ataupun cangkang cau, pami mungkin bahasa Sunda, di tengah jalan, kemudian kita membuangnya dan masukkan ke dalam tong sampah, insya Allah sesungguhnya itu pun akan menjadi amal ibadah bagi kita. Itulah barangkali singkatnya hal-hal terkait dengan ibadah ghairul makhdhuf di dalam kultum ini. Kuliah terserah antum. Kuliah 7 menit ya. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Ta'ala dan kesalahan bersumber dari saya pribadi. Dan dalam kesempatan ini atas nama DKM Al-Husna serta panitia Idul Adha 1444 Hijriah Masjid Al-Husna mengingatkan kembali kepada jamaah sekalian, khususnya kepada warga klaster Cempaka yang kebetulan berniat kurban. Kami masih memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita fastabiqul khairat, untuk kita melakukan kebaikan, untuk menunaikan ibadah kurban. Insya Allah masih ada slot untuk sapi ke-9. Untuk itu kami mengimbau dan mengajak silakan untuk langsung menghubungi sekretariat panitia dan segera daftarkan diri Anda semuanya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita dan melapangkan rezeki kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.